Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Krumboltz. Di sini ada konsep teori Krumboltz. Krumboltz menggambarkan teori pembelajaran sosial tentang mengambil keputusan tentang karir berdasarkan teori perilaku. Dasar teori pemilihan karir Krumboltz memandang manusia memilih karir berdasarkan hasil pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya, baik pengalaman diri lingkungan atau pengalaman dari yang telah terjadi. Terus pengalaman belajar yang berasal dari pengaruhan kognitif positif, yaitu atribut bawaan seperti ras, jenis kelamin serta kemampuan bawaan. Kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, pelatihan, pengalaman pribadi. 3. Pengalaman belajar di masa lalu, yaitu pengalaman belajar asosiasi, pengalaman belajar aplikasi. Asosiasi di sini yaitu individu mengamati keterkaitan kejadian dan memprediksi kemungkinan. Kalau aplikasi yaitu individu mengaplikasikan di lingkungan secara langsung. 4. Skill dalam pendekatan tugas. Terus faktor yang mempengaruhi dalam teori Gisbert, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor belajar. Faktor genetik di sini itu biasanya terjadi faktor genetik di sini itu biasanya terjadi karena faktor orang tua. Faktor genetik ini menghalang profesi yang akan dituju atau yang akan diminati dalam menentukan karirnya. Kalau faktor lingkungan berpengaruh sekali pada pengambilan keputusan karir berupa kesempatan karir, pendidikan, dan pelatihan. Karena dalam faktor lingkungan ini, lingkungan tersebut tergantung pada niat kita, apakah kita dengarkan atau apakah kita tidak lakukan. Terus faktor belajar. Faktor belajar ada dua jenis belajar. Ada dua jenis belajar, yaitu belajar instrumental, yaitu belajar yang terjadi melalui pengalaman orang waktu di suatu lingkungan. Dua faktor belajar asosiatif, pengalaman orang yang mengamati hubungan antara kejadian dan menghadapi suatu masalah atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Terus pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir. Pengaruhnya pengaruh kognitif dan positif. Pengalaman belajar kognitif yaitu memiliki atribut bawaan seperti atribut pembawaan seperti ras, gender, dan kemampuan bawaan seperti keterampilan. Terus kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, pengalaman individu. Terus pengalaman belajar di masa lalu, belajar asosiasi dan pengalaman belajar aplikasi, dan skill pendekatan tugas. Ada 4 faktor yang menyebabkan pengaruh primer dalam penentuan karir, yaitu faktornya cell of
observation generalization, yaitu menggambarkan belajar berdasarkan pengalaman. Dua, world view generation, melihat gambaran lingkungan dan percaya bagaimana dunia berfungsi, meniru dan menginterpretasikan. Ketiga, task approach skill, yaitu meniru kemampuan kognitif dan memformal kemampuan yang sudah ada. Tindakan yang ditampilkan, di sini maksudnya itu yang harus menampilkan suatu yang sudah dimiliki, tetapi ada penghambat, karena suatu tindakan tersebut kan memiliki fungsi, memiliki kemampuan atau skill yang ada. Terus selanjutnya materi tentang konseling karir dilakukan dengan 4 pertimbangan, yaitu para klien siap mempertimbangkan pengetahuan dan pengetahuan. Para klien siap mengondisikan umum pekerjaan. Klien didorong menghadapi tekanan. Terus konselor lebih fokus dan membantu klien menjadi bekal untuk menangani masalah pekerjaan, karena klien butuh konselor untuk menguatkan seperti mental, fisik, agar menuju pekerjaan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Cromwells.